Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam aku. Baik, saya bicara dengan siapa? Jasmine Nabiatul Alia. Biasanya dipanggil Jasmine. Oke, Jasmine. Sebelumnya pernah melakukan konseling orangan? Belum. Jadi ini pertama kali ya Jasmine melakukan konseling perorangan. Baik, sebelum kita mulai konseling perorangan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh saya kepada Jasmine perihal konseling perorangan. Yang pertama yaitu apa sih konseling perorangan itu? Konseling perorangan merupakan salah satu layanan konseling yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau perorangan. Jadi hanya Jasmine saja yang di sini dan saya. Jadi bagaimana apa yang Jasmine rasakan pada saat ini? Takut sih, takut kan lagi ngomongin sekolah di luar. Sebenarnya itu bukan ditakutin, tapi nggak tahu takut aja. Takut gak keterima soalnya pengen banget sekolah di sana. Terus masuk sekolah di sana tuh kayak susah gitu mungkin dari materi pelajarannya, akademinya, ataupun data-datanya susah untuk kesana, jadi aku gak terima lagi. Jadi Jasmine kan sekarang udah kelas akhir ya, kelas akhir mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Namun ketika ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya ada rasa takut, khawatir tidak diterima di sekolah yang Jasmine inginkan, begitu? Ya. Kemudian apa sebenarnya yang menjadi pemicu utama, bisa di lebih detail lagi, apa sih pemicu yang bikin Jasmine takut itu apa? Kan itu sekolah kayak bisa dibilang bisa favorit, jadi semua orang pengen kesana itu. Terus gajinya tuh takut gak sanggup kan ujian dulu, takut ujiannya tuh kayak gak bisa gitu. Terus nanti akhirnya nggak kesana, jadi ngecewain orang tua gitu. Anaknya juga jadi kecewa gitu. Jadi Jasmine takut karena gak diterima. Jadi sekolah mana nih yang Jasmine mau tuju? Boleh disampaikan. Saya mau menuju ke Insan Ceria, di daerah Serpong. Terus di sana tuh kuota masuknya tuh sedikit, tapi yang untuk daftar ke sana tuh sangat banyak. Jadi kayak takut, ada rasa takut gitu. Ada yang bilang itu menerima siswa dari daerah manapun, jadi bisa dari luar pulau juga ada. Kalau dari pusat. Apakah Jasmine sudah mempersiapkan itu untuk masuk ke SMA yang Jasmine inginkan? Sudah mempersiapkan? Untuk sekarang masih bingung mau mempersiapkan apa gitu. Cuman palingan ini udah mencoba daftar, jadi tinggal ikut tesnya aja insya Allah. Tapi masih bingung mau nyiapin apa. Jasmine belum mempersiapkan karena masih bingung. Nah, kira-kira jika waktu persiapannya sudah dekat, apa nih yang perlu Jasmine siapkan untuk masuk ke SMA yang sekolah yang ingin Jasmine inginkan? Mungkin belajar lebih fokus lagi kan ya, buat bisa mencari nilai untuk masuk ke sana gitu. Jadi sama mungkin ini ya, tempat ya, karena di sana kan juga ada basis asrama, jadi
muncul. Gimana nih kira-kira cara mengatasinya agar tidak berkepanjangan nantinya? Mungkin jangan terlalu dipikirin kali ya. Harusnya sih langsung gitu ya. Mikirnya sih ya udah jalan dulu yang sekarang ini. Itu pikirin, tapi jangan terlalu dipikirkan untuk kedepannya. Dan sekarang itu kan masih rencana Allah ya, kalau masuk atau enggaknya. Jadi masih bisa berusaha dan doa gitu. Jadi agak tenang, tapi semoga sih awal ini nggak kepanjangan ya. Berarti untuk sekarang dijalani dulu saja, ya kan? Mungkin selain motivasi dari orang tua, kemudian nasihat dari orang tua, agar Jasmine tetap tenang dan tidak takut, tidak khawatir akan tes sekolah. Pada saat Jasmine melakukan kegiatan yang lain, kegiatan yang sekarang Jasmine lakukan, kira-kira apa nih motivasi atau kegiatan yang bikin Jasmine lupa akan rasa takut dan khawatir itu? Kegiatannya mungkin Teman-teman, hal-hal yang Jasmine sukai. sekarang kan lagi ini ya, apa namanya, apa tuh? Persiapan ikutan ekskul gitu. Bukan ekskul ya, apa ya, kayak persiapan untuk acara. Jadi itu kan kitanya kayak latihan, kayak mengisi waktu kita gitu. Jadi saya juga gak kepikiran gitu, kayak lupa akan ada yang kekhawatiran itu. Jadi mungkin kegiatan yang itu sama kalau lagi sama sholat kali ya, kayak sholat terus kayak sholat atau doa gitu. Jadi kayak hilang gitu rasanya. Mungkin nanti ada lagi, tapi setiap sholat mungkin lupa kalau yang kayak gitu. Jadi biar tenang gitu kalau lagi dalam sholat gitu. Jadi salah satu kegiatan atau motivasi agar rasa khawatir dan takut versi Jasmine yaitu tadi ya, melakukan kegiatan buat persiapan rencana. Itu salah satunya bisa melupakan rasa takut dan kekhawatiran Jasmine. Kemudian ketika di sholat juga bertemu dengan Al-Quran, baca dengan Al-Quran, itu sedikit terobati dengan membaca Quran itu ya. Kira-kira rasa khawatir dan takut Jasmine hilang. Walau hanya sebentar. Bagaimana nih? Apakah teman-teman Jasmine tahu rasa khawatir dan takut akan tes ini? Tahu sih ya, beberapa mungkin yang teman dekat saja tahu selama supaya tadi itu pengen masuk sekolah ini, tapi takut tesnya. Kata mereka sih kayak enggak lah, pasti kamu mah diterima gitu. Tapi kan karena juga orang takut ya, ya kan bukan mungkin ada yang lebih dari kita, dia bisa mengambil posisi kita di sana gitu. Jadi mungkin ada beberapa sih
menenangin orang, tapi saya ini juga tenang tapi tetap takut gitu gimana ya? Oke. Nah, tapi ada yang salah satu dari teman Jasmine yang memiliki masalah yang sama, tapi mereka tidak dengan perasaan takut dan khawatir, justru mereka malah kebaikannya nih, tenang-tenang saja gitu pada saat membongkar ini. Ada nggak kira-kira? Atau sama semuanya? Takut dan khawatir? Ya, Oh sama ya. ya. Berarti mereka sama dengan Jasmine merasakan takut dan khawatir. Jadi rasa khawatir dan takut akan tes masuk ke sekolah. Kemudian kira-kira apa nih fokus untuk menghadapi tes itu? Emang sama sih belum bisa fokus ya karena masih ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin belum bisa untuk belajar dengan fokus gitu ya. Jadi ini sih nanti awal Februari mungkin ya, soalnya kegiatannya juga belum selesai. Oke, jadi Jasmine belum fokus ya, karena tadi kendala dari banyaknya persiapan acara. Kemudian kira-kira Jasmine bisa nggak membagi waktu jadwal Jasmine, kegiatan Jasmine saat ini? Kalau membagi waktu, insya Allah sih bisa ya. Cuman kalau untuk istiqomahnya kayaknya susah gitu ya. Kayak mungkin gak bakal setiap hari dengan kayak misalnya saya sudah membagi waktu misalnya untuk jam segini saya harus belajar berapa ini. Tapi kan untuk istiqomahnya susah kali ya. Gak bakal terus-terusan gitu. Mungkin ada kendalanya juga yang kita nggak tahu. Jadi selain kurang fokus, agak sulit ya membagi waktu. Kemudian yang kendala utamanya yaitu susah untuk istiqomah. Ya, Kira-kira motivasi apa nih yang Jasmine temukan agar istiqomah dalam pembagian waktu kegiatan Jasmine? motivasi mungkin ada beberapa teman juga yang ingin masuk sekolah yang dia inginkan. Nah, kalau dilihat dari temennya ini, dia tuh orangnya istiqomah sih kalau kata saya mah ya. Jadi mungkin motivasinya kalau dia bisa istiqomah kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi dari motivasinya itu sih gitu. Jadi salah satu teman Jasmine ada juga yang mau masuk tes sekolah ya, ada yang mau masuk sekolah kemudian dia bisa istiqomah. Maka apa nih yang perlu Jasmine lakukan terhadap teman Jasmine ini? Karena faktor lingkungan dan teman itu menentukan juga terkadang dengan proses istiqomah kita. Apa kira-kira yang perlu Jasmine lakukan terhadap salah satu teman Jasmine ini yang bisa istiqomah? Mungkin nanti ingin bertanya kali ya, bertanya kok apa sih motivasi kamu kok bisa istiqomah kayak gini gitu. Kalau misalnya dia kasih tahu oh motivasinya ini kayak kamu tuh gini aja gitu. Mungkin saya bisa ikutin apa yang dia sarankan gitu. Nanti pendekatan ya, pendekatan terhadap Jasmine ini yang bisa Jasmine contoh karena dia bisa istiqomah. Atau bisa kalian belajar bareng gitu biar kayak sama-sama belajar. Baik, setelah pendekatan terhadap teman Jasmine ini yang diyakini Jasmine bisa membantu Jasmine dalam istiqomah, apakah bisa mengurangi rasa takut dan khawatir Jasmine? Kan belum menjalani ya. Mungkin gambaran saja kali. Bisa sebenarnya bisa mengurangi ya. Soalnya kan kita
Jasmine sudah yakin nih sepenuhnya dengan diri Jasmine bahwa Jasmine bisa mengikuti tes tersebut. Kalau untuk yakin nggak yakin banget ya. Karena kan yaitu karena masalah orang takut ini jadi nggak yakin dengan jadi nggak buat kerjain soal takut nggak bisa jawab gitu. Kenapa Jasmine tidak percaya dengan diri Jasmine? Jasmine menilai diri Jasmine pintar atau tidak? Kalau pintar, kenapa membuat Jasmine tidak percaya diri? Kalau menilai diri sendiri sih dulu ya kita, karena kan masih ada yang lebih dari kita, jadi jangan terlalu satu tahun ya. Itu sih yang buat kita jadi nggak pede buat mungkin ngerjain soalnya atau mengikuti tesnya. Kemudian apa langkah selanjutnya ketika Jasmine tidak merasa yakin kalau saya masih kurang nih gitu. Apa yang harus Jasmine lakukan kira-kira? Mungkin lebih kan waktu tes juga udah dekat kali ya, mungkin kalau dibilang itu mah lebih mengurangi ngobrol gitu ya, mengurangi ngobrol, kegiatan-kegiatan yang nggak penting, terus lebih menambah waktu untuk mendalami materi belajar lagi supaya bisa mengerjakan gitu. Terus banyak banget berdoa sih, karena kan kalau usaha berdoa mungkin nggak bisa gitu ya. Jadi intinya harus lebih giat belajar lagi, kemudian ditambah dengan doa, karena sudah ikhtiar, sudah usaha, kemudian diiringi dengan doa. Gitu ya Jasmine ya, sekiranya untuk menghilangkan rasa khawatir dan takut Jasmine. Oke, dari Jasmine sudah merasakan rasa takut dan khawatir, kemudian ingin mencoba untuk istiqomah, fokus dalam bagi waktu dengan teman, karena faktor lingkungan dan teman itu sangat membantu. Kemudian tidak lupa ketika ini tes sudah mendekati, perlu diajarkannya semakin giat dalam belajar. Kemudian